Hai, saya Bernadetta Araskara Pramesti dari kelas 7B nomor 3. Hai semua, perkenalkan saya Hirunima Alicia Alexandra dari kelas 7B. Halo, nama saya Bernadetta Surya Suminar dari kelas 7B nomor 23. Saya Emanuela Kesyapudinanto, kelas 7B nomor SN 2. Saya dari kelompok 4 Avengers. 4 Avengers. 4 Avengers. 4 Avenger. Indonesia memiliki beragam makanan dari Sabang hingga Merauke. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki kabupaten hingga provinsi. Indonesia memiliki makan ciri khas daerah masing-masing. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki 34 provinsi dan 419 kabupaten dan 98 kota yang memiliki ciri makanan ciri khas masing-masing. Makanan Indonesia perlu dilestarikan dengan cara mengonsumsi dan memproduksi. Makanan khas Indonesia memiliki keistimewaan masing-masing. Bagaimana tidak? Rasanya tidak pernah berubah karena sudah turun-temurun. Kalian tahu nggak sih, makanan Indonesia itu mengandung banyak gizi. Contoh, protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Indonesia memiliki makanan khas masing-masing dari Sabang hingga Merauke. Contohnya, gudeg dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, papeda dari Maluku dan Papua, lalu soto Banjar dari Kalimantan. Makanan Indonesia memiliki segudang manfaat. Tidak hanya manfaat untuk kesehatan, namun juga manfaat bagi perekonomian negara kita Indonesia. Makanan ini dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional. Dan juga meningkatkan perekonomian negara apabila makanan ini dijual di luar negeri dan dapat menarik konsumen internasional. Sehingga makanan kita ini manfaatnya dapat tersebar sampai ke seluruh negeri. Makanan-makanan ini sudah menjadi identitas masyarakat Indonesia loh. Hal ini tentu dapat membawa nama baik Indonesia sebagai negeri yang kaya dan juga supaya kekayaan ini tidak mudah diklaim oleh bangsa asing. Dalam perekonomian, makanan ini juga harus membawa keuntungan bagi si produsen. Makanan ini dapat diproduksi dengan modal yang sangat murah, namun membawa keuntungan yang besar bila dijual di luar negeri. Contohnya tempe. Modal untuk membuat tempe ini sangat murah. Dilansir dari mbusiness.com, modal untuk membuat tempe hanya menggunakan kedelai, ragi, bumbu, dan peralatan yang sudah ada di rumah seperti panci dan cetakan. Ketika tempe ini dijual di pasaran, harganya mencapai 12-15 ribu per kilonya. Sedangkan ketika di supermarket per kilo bisa mencapai 18 ribu sampai 25 ribu. Namun, ketika tempe ini berhasil diekspor di luar negeri, harga per kilo bisa mencapai 30.000 sampai 40.000. Produsen ini mengaku telah mengekspor tempe ke 50 negara di dunia. Itu menandakan bahwa tempe ini telah menarik dan memiliki banyak sekali konsumen. Tentunya hal ini bisa membawa keuntungan bagi produsen dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Masih banyak lagi kok makanan lokal bergizi yang dapat dipasarkan di pasar internasional. Salah satunya pecel. Pecel ini berasal dari Indonesia, yang terkenal adalah Maggi. Pecel ini mengandung bahan bayam, papaya yang mengandung vitamin dan serat-serat tinggi. Sambal pecelnya juga memiliki gizi yang cukup lengkap, karbohidratnya, serat, protein, dan vitamin karena terdiri dari kacang merah, cabai, serta gula merah. Makanan-makanan Indonesia yang memiliki banyak sekali potensi di berbagai bidang ini
tentunya harus terus dilestarikan dong dengan cara terus memproduksinya supaya makanan ini masih dapat membawa manfaat dan dapat terus ada di kalangan konsumen. Untuk mencapai tangan konsumen, tentunya diperlukan proses distribusi, yaitu dengan menjualnya di pasar tradisional, supermarket, minimarket, pasar online, dan supaya dapat terus dikenal oleh kalangan masyarakat internasional, makanan ini bisa dijual di tempat yang dikunjungi banyak turis dan wisatawan, dan masih banyak lagi. Supaya produsen tetap mendapat keuntungan, tentunya diperlukan konsumen. Tidak hanya konsumen lokal, tapi juga konsumen internasional. Tugas utama konsumen ini adalah untuk membeli dan mengonsumsi makanan-makanan yang diproduksi oleh produsen, supaya produsen dapat terus memproduksi makanan-makanan lokal ini, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Masyarakat tentunya juga perlu mengetahui makanan-makanan ini dengan cara promosi di media digital. Zaman sekarang, mana mungkin kita hidup tanpa dunia digital, bukan? Maka dari itu, promosi di media ini sangatlah penting. Salah satu caranya adalah dengan membuat video atau poster untuk mempromosikan makanan-makanan ini, lalu dipromosikan atau diposting di akun media sosial seperti TikTok, Instagram, dan yang sedang viral adalah toko online. Zaman sekarang, semakin banyak media berita televisi yang menyiarkan tentang makanan-makanan lokal ini untuk menarik minat konsumen atau masyarakat asing maupun lokal. Jadi, dilestarikan makanan-makanan lokal kita ini, karena potensinya banyak sekali. Bagaimana teman-teman pendapat kalian tentang makanan lokal ini? Kalian lebih suka pecel, sate, geprek, atau es buah? Kalau aku sih suka semuanya, sama-sama bikin ngiler. Coba ya teman-teman memperbanyak konsumsi makanan lokal ini. Selain enak, bergizi pula loh, sangat baik bagi kesehatan, terutama jika pandemi seperti ini. Yuk cintai dan konsumsi makanan lokal demi meneruskan kekayaan bangsa serta membantu para produsen supaya usahanya tetap berjalan. Lagian pula, ini untuk negara sendiri bukan? Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi 3M, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Di rumah aja yuk, lindungi Indonesia. Saya Ara, Saya Alicia, Saya Andra. Berlian terima kasih dan sampai jumpa.